Pembelian F-15 Eagle kedua, Rafale hingga fregat frame malah jadi mimpi buruk Indonesia. Militer Indonesia memang tengah berusaha memperkuat diri dengan pembelian F-15 Eagle kedua, Rafale hingga fregat frame. Indonesia memang harus memperkuat sektor udara dan lautnya dengan F-15 Eagle kedua, Rafale hingga fregat frame. Baik F-15 Eagle kedua, Rafale dan fregat frame ialah alutsista kelas Wahid di mana Indonesia akan sangat beruntung bila memilikinya. Bila ketiganya itu bisa beroperasi optimal, maka akan mengangkat kemampuan militer Indonesia lumayan tinggi. F-15 misalnya, ia bisa menambah unsur superioritas udara yang bakal dimiliki oleh Indonesia. Rafale juga demikian. Duo F-15 dan jet tempur Prancis tersebut bisa menihilkan ancaman udara yang dialamatkan ke Indonesia. Tidak semua negara bisa memperoleh kesempatan memiliki F-15 dan Rafale secara langsung. Malaysia contohnya, untuk mengganti MiG-29 mereka sampai tak mampu membeli jet tempur. Bukannya tak mampu total, namun Malaysia cuma diberi pilihan jet tempur enggak berkualitas macam HAL Tejas dan JF-17 Standard. Pilihan yang pahit bagi Malaysia, bukan? Melihat Indonesia berbelanja gila-gilaan pastilah membuat Malaysia iri. Dan benar saja, media Malaysia di Bidang Security Asia menjelaskan dominasi kekuatan udara ASEAN bisa dipegang Indonesia di masa depan. Adapun Indonesia dalam beberapa hari ini juga telah memulai langkah utama untuk menyeimbangkan diri dalam hal kekuatan udara di Asia Tenggara yang selama ini didominasi oleh Singapura. Akuisisi 42 jet tempur Rafale melebihi nilai 32 miliar RM dan persetujuan untuk mengakuisisi 36 pesawat F-15IX yang diproduksi oleh perusahaan Boeing senilai 55 miliar RM harus menjadi celah dan membutuhkan kekuatan udara di Asia Tenggara yang saat ini dipegang oleh Singapura. Selain pesawat tempur Rafale dan F-15IX, TNI AU juga akan dilengkapi sejumlah pesawat generasi 4,5 buatan Korea Aerospace Industry, yaitu KF-21 Boramik. Meski demikian, Malaysia tetap akan membeli jet tempur baru walau hanya sekelas Tejas, sebab mereka membutuhkan jet tempur baru untuk menghalau Cina di Beting Ali, juga agar kesenjangan militer Malaysia dengan negara lain tak begitu jauh. Penggantian pesawat tempur FA-18D dan Su-30 MKM hanya akan terjadi pada tahun 2035 dan 2040. Tampaknya kita harus menunggu 15 hingga 20 tahun lagi untuk melihat RMAF memiliki pesawat MRK baru. Akankah akuisisi 18 Factory in Trainer and Light Combat Aircraft membantu kita menyeimbangkan keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara? Tentu saja tidak, tetapi itu agak memastikan bahwa kesenjangan antara kami dan negara-negara lain di kawasan ini semakin meluas. Pengamat militer dari Singapura mengungkapkan pembelian F-15 dan Rafale memang agak terlambat bagi Indonesia, namun lebih baik terlambat daripada tidak. Akuisisi ini dapat dianggap sebagai akuisisi yang agak terlambat dan telah lama ditunggu-tunggu untuk memodernisasi persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jika Cina merencanakan agresi apapun terhadap Indonesia di Laut Natuna Utara, itu mungkin memberi Cina alasan untuk berhenti. Melihat Indonesia berbelanja tak pandang dompet, Cina sampai bergidik sendiri. Cina melihat apakah Indonesia bisa membayar tagihan pembayaran Rafale dan F-15 Eagle kedua. Indonesia terlihat sangat pucat sekarang karena mereka menghabiskan banyak uang untuk pesawat yang dipertanyakan. Pembelian puluhan banyak ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan, terutama mengingat standar harga dan kualitas. Menurutnya, jika Indonesia tak bisa membayar lunas, maka bisa saja mendapat Rafale bekas dari Prancis. Lantas, mengapa Indonesia memilih membeli jet tempur seperti itu? Saya pribadi berpikir bahwa Indonesia terutama ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara barat atau negara-negara NATO. Kedepan mungkin lebih condong ke negara-negara barat dalam hal operasi militer, pembelian senjata dan peralatan dan kerjasama militer.